Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Adila Imansari, SGZ MSI, merupakan salah satu dosen tetap program studi gizi Fakultas Kesehatan Universitas Widya Nusantara dengan nomor induk dosen nasional 0903 019401. Izinkan saya menyampaikan pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang sudah saya ajarkan, yaitu Ilmu Gizi Dasar. Saya mengajar mata kuliah ini pada tahun akademik 2024-2025 pada semester ganjil, yaitu semester 1. Beban studi mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka selama 16 minggu, yang termasuk di dalamnya adalah evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Kemudian pendekatan pengajarannya mengikuti model delivery, interaction, dan assessment, yang meliputi delivery, penyampaian materi kepada mahasiswa berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada interaction, yaitu mendorong interaksi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa itu sendiri. Dan assessment, penilaian mahasiswa setiap pertemuan di akhir perkuliahan. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang karakteristik karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta keseimbangan air dan elektrolit. Sesi praktikum juga mencakup terkait perhitungan kualitas protein, keseimbangan energi, dan kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, diajarkan juga pedoman gizi seimbang termasuk konversi bahan makanan dan angka kecukupan gizi atau dikenal dengan AKG. Metode pengajaran meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan demonstrasi. Penilaian dilakukan dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE, yakni penilaian berbasis capaian pembelajaran yang mengukur sejauh mana proses mahasiswa mencapai hasil pembelajarannya. Adapun bahan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu ada buku Brown, Nutrition Through the Life Cycle, edisi 8 tahun 2020. Kemudian ada pedoman BPOM tentang evaluasi nilai gizi dan non-gizi tahun 2019. Dan pedoman Kemenkes yang meliputi tabel komposisi pangan Indonesia, konversi bahan makanan, perkiraan jumlah garam dan penyerapan minyak goreng, buku foto makanan, angka kecukupan gizi AKG, dan pedoman gizi seimbang. Juga ada buku chapter bersama dengan dosen-dosen lainnya yang terbit di tahun 2021 yang berjudul Pendidikan Gizi, Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini mengacu pada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Adapun turunannya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu gizi manusia, berpikir luas dengan landasan ilmiah, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu biomedik dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, serta inovatif dalam implementasi ilmu pengetahuan, serta menunjukkan tanggung jawab, kemandirian, kualitas, dan ketekunan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai keahlian secara terstruktur. Adapun sub CPMK yang merupakan kemampuan spesifik dan terukur terkait dengan tahapan pembelajaran dalam materi yang terdiri dari 8 sub CPMK. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kelompok zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua itu mengidentifikasi kelompok vitamin. Yang ketiga mengidentifikasi kelompok mineral. Yang keempat, menjelaskan konsep keseimbangan air dan elektrolit. Yang kelima, melaksanakan prosedur perhitungan kualitas protein. Yang keenam, melaksanakan prosedur perhitungan keseimbangan energi. Yang ketujuh, melaksanakan prosedur perhitungan kebutuhan cairan tubuh. Dan yang terakhir, mahasiswa mendemonstrasikan pedoman gizi seimbang.
Demikianlah penjelasan deskripsi mata kuliah ini. Mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah ini di minggu keempat mata kuliah Ilmu Gizi Dasar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita masuk mata kuliah Ilmu Gizi Dasar di pertemuan keempat atau minggu keempat ya. Jadi kan sebelumnya kita sudah belajar terkait karbohidrat dan juga protein. Nah, sekarang kita masuk ke sesi lemak, yaitu masuk dalam kelompok apa nih? Lemak. Ada berapa kategori kelompok gizi itu? Ya, ada 2. Ya, makro dan mikro. Kita sekarang masuk yang? Ya, makro. Baik. Nah, kenapa sih? Jadi di dalam mata kuliah ini, capaian pembelajarannya adalah penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu gizi dasar dan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif yang dapat terukur dan mandiri. Adapun turunannya, yaitu bagaimana sih untuk mencapai ini ya, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasikan kelompok zat gizi makro. Yang sekarang itu adalah tentang kita bahas lemak ya. Oke. Baik. Jadi adapun outline yang akan kita pelajari untuk mengetahui bagaimana itu lemak. Jadi kita harus tahu dulu definisi lemak itu apa, kemudian klasifikasinya apa, sistem pencernaannya, kebutuhan harian, manfaat, sumber pangan lokal ya, karena kita visi misinya terkait pengembangan pangan lokal, serta kalau konsumsi lemaknya berlebihan dan berkurang itu apa akibatnya. Ya, kita mulai dari apa itu lemak ya. Kemarin kan kita sudah belajar terkait karbohidrat dan protein, dan 3 zat gizi ini masuk ke dalam zat gizi makro. Nah, bedanya apa nih? Lemak dan lain-lainnya, perbedaannya apa dibandingkan protein dan karbohidrat? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan. Ya, jadi lemak itu adalah zat senyawa yang sifatnya hidrofobik, yaitu bukan takut ya, maksudnya sukar larut dalam air. Kita bilang sih takut air ya, karena fobia gitu ya. Kemudian persamaannya apa nih? Yang menurut kalian di slide ini? Terdiri dari? Ya, atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi, definisi dari lemak ini adalah senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang sifatnya sukar larut dalam air, namun dapat larut dalam larutan nonpolar seperti ether, alkohol, benzena. Oke. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu klasifikasi. Jadi klasifikasi lemak itu terdiri dari berdasarkan struktur kimia dan panjang rantai kimianya ya. Nah, kalau untuk berdasarkan struktur kimia dibagi menjadi 3, yaitu ada lemak sederhana, lemak majemuk, dan turunannya. Nah, di lemak sederhana itu dia dikatakan sebagai juga lemak netral, yang terdiri dari monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Contohnya seperti minyak goreng yang biasanya kita konsumsi ya, kemudian mentega karena bentuknya lilin, padat. Dan kalau lemak majemuk itu lemak yang berikatan dengan zat senyawa lain. Contohnya lipoprotein, berarti lemak yang berikatan dengan lipoprotein, protein gitu ya. Kemudian fosfolipid, lemak yang berikatan dengan
Fosfor, ya, gitu. Dan lemak turunan. Lemak turunan ini adalah hasil akhir dari rangkaian struktur kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, yaitu dalam bentuk asam lemak dan sterol. Ya, masih ingat kalau karbohidrat hasil akhirnya apa? Ya, glukosa. Oke, kita lanjut. Nah, ini berdasarkan rantai panjang ya. Rantai panjang dan tingkat kejenuhan. Nah, biasanya cara kita, ini kan semuanya mau jadi ahli gizi ya. Ahli gizi di masyarakat salah satunya. Nah, kita kalau mau jelaskan ke masyarakat itu, yang mana sih lemak baik dan lemak jahat gitu ya. Pernah dengar ya? Nah, adalah dengan melihat tingkat kejenuhan. Jadi kalau dia termasuk dalam lemak jenuh, itu berarti dia termasuk kategori lemak yang tidak baik ya. Karena asam lemaknya itu terdiri dari atom C yang mengikat semua hidrogennya ya. Hidrogennya seperti contohnya itu mentega, minyak kelapa sawit, minyak kelapa. Atau minyak kampung kita bilangnya di sini. Kemudian kalau lemak tidak jenuh tunggal, dia memiliki satu ikatan rangkap tunggal. Ya, biasanya itu terdapat di minyak zaitun. Kemudian lemak tidak jenuh ganda, yaitu dia terdiri dari lebih dari satu ikatan rangkapnya ya. Kayak linolenat itu ada di minyak jagung dan linoleat ya. Itu ada di telur dan minyak ikan. Kita lanjut. Nah, ini yang menarik ya. Di pertemuan karbohidrat, pertemuannya protein, kita pasti akan ketemu dengan gambar ini ya. Gambar proses pencernaan di mana ada makanan, kemudian ada sistem pencernaan. Nah, kalau untuk lemak sendiri itu dia agak berbeda dengan yang lain ya. Tapi pada intinya kalau di mulut itu enzim yang berperan dalam membuat makanan itu lebih bisa dicerna di mulut apa? Ya, enzim lipase ya. Jadi ya amilase itu kalau yang karbohidrat. Ya. Kemudian kalau sudah halus, makanan tersebut ditelan masuk ke esofagus dan di esofagus ini tidak ada sistem pencernaan yang terjadi hingga masuk di lambung. Nah, kalau untuk kasusnya lemak di lambung itu hanya sedikit terjadi proses pencernaan di situ karena yang tadi sifat lemak tadi ya hidrofobik. Nah, lemak itu akan terjadi proses pencernaannya terbesar di usus halus. Di usus halus ini akan terjadi paling besar di mana rantai-rantai lemak yang panjang tadi itu akan dipecah menjadi lebih kecil, menjadi kilomikron namanya, dan setelah itu akan diedarkan ke hati dan juga ke pankreas. Nah, sisanya itu yang tidak diedarkan ke tubuh, ke pembuluh darah maupun ke ke hati maupun ke pankreas itu akan dibuang dalam bentuk feses. Nah, pembuangannya itu paling sedikit kurang dari 5%. Nah, ini kebutuhan lemak hariannya kita. Ya, kebutuhan lemak harian kita itu minimal 20% dari kebutuhan harian atau tidak lebih dari 30%. Jadi biasanya sih kita pakainya di tengah-tengah 25% untuk konsumsi lemak. Nah, dikatakan dari American Heart Association, di sini dibilang rekomendasi untuk lemak jenuh tadi itu cuma kurang dari 10%. Oke, apa saja manfaat untuk lemak itu sendiri? Jadi di sini ada sebagai sumber cadangan energi yang tadi dijelaskan. Kalau kita puasa, cadangan karbohidrat dalam tubuhnya kita sudah habis, maka lemak akan mengubah dirinya menjadi glukosa, namanya glikolisis untuk kita beraktivitas. Kemudian di dalam 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori, kilokalori. Kalau protein dan karbohidrat berapa? 4. Ya, 4. Ini harus kalian hafal ya. Kan nanti jadi ahli gizi
bakal hitungin kebutuhan gizinya orang gitu ya. Jadi harus paham betul terkait konsep konversi kalori ke gram zat gizi. Kemudian rasa gurih, renyah, dan juga empuk. Makanya tuh namanya gorengan nggak pernah ada yang gagal ya. Kecuali dia sedikit minyaknya. Nah gitu ya. Karena dia memberikan rasa gurih, renyah, dan juga empuk. Kemudian membantu penyerapan vitamin A, D, E, K. Ini masuk dalam vitamin larut apa ini? Ya, larut lemak ya. Menjaga suhu tubuh dan melindungi organ tubuh. Kemudian pembentukan sel dan hormon serta menyehatkan kulit dan rambut. Jadi kalau orang juga tidak makan lemak sama sekali, itu nanti kulitnya bisa kering dan juga rambutnya rontok. Jadi harus seimbang ya. Kita masuk ke latihan ya. Salah satu contoh soal, nanti juga saat UTS akan muncul. Jadi soalnya kita akan case study, di mana kalian akan menghitung kebutuhan lemak dengan contoh kasus ada usianya, jenis kelaminnya, dan juga ada kebutuhan kalorinya. Nah, karena sekarang kita belum sampai di perhitungan energi, jadi masuk di lemak, di sini yang diketahui itu ada apa saja? Tahun, usianya, terus ini jenis kelamin, dan juga ada kebutuhan energinya. Nah, kita sebenarnya kalian belum belajar sampai di cara menghitung kebutuhan energi ya, nanti di bab setelah UTS. Tapi kalau umpamanya kalian mau tahu berapa kebutuhannya, bisa kalian lihat di tabel angka kecukupan gizi. Walaupun memang ini masih general, karena menghitung kebutuhan itu bersifat individu, tapi kalian bisa pakai acuan AKG. Nah, ini kita pakai contoh soal. Di sini persen lemak yang digunakan adalah 25%. Kita ambil tengah-tengahnya. Jadi tinggal saja dikalikan 2.600 dikali 25%, itu hasilnya 650 kilokalori. Nah, ini kan masih satuan kilokalori ya. Satuannya lemak apa? Satuannya lemak? Ya, gram ya. Satuannya gram, jadi kita konversi, kita rubah kalori ke gram, menghasilkan 72 gram. 650 bahagi 9, karena tadi 9 ya, 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori menghasilkan 72 gram. Nanti di akhir, sebelum saya tutup, kita akan ada latihan ini lagi, dan saya mau panggil satu mahasiswa untuk mengerjakan ya. Ada yang tidak paham cara menghitungnya? Boleh ya? Oke. Bisa dipraktekkan di rumah. Hitung. Nah, ini adalah sumber pangan lokal. Jadi karena kita punya visi ciri khas yaitu pengembangan pangan lokal, kita harus tahu dulu sumber pangan lokal lemak itu apa semua. Kalau di gambar ini, apa semua ini yang kalian bisa lihat? Ada apa? Ikan apa ini? Kecil sih. Ikan apa yang biasanya dibakar harganya 10.000? Iya, katombo. Katombo itu lebih tinggi lemaknya dan termasuk dalam lemak tidak jenuh ya. Lebih tinggi lemaknya dibandingkan salmon, tuna, ya. Lemaknya lebih tinggi dan termasuk dalam kategori lemak majemuk atau tidak jenuh. Kemudian ada telur, protein termurah ya. Protein hewani termurah, atau dia juga bisa dibilang sumber lemak hewani termurah. Dan juga ada kacang mete, kacang tanah, ya, ada alpukat, ada minyak kelapa, ada kenari, ada ikan mas, ikan teri. Di sini suka ikan teri? Ya, ikan teri itu kayak akan lemak esensial yang masuk dalam kategori tidak jenuh. Dan dia juga lebih banyak kandungannya dibandingkan tadi ya, salmon sama ikan tuna. Jadi sebenarnya mendapatkan kita mendapatkan sumber gizi dari ikan itu bisa yang murah kita dapatkan dan lebih baik dibandingkan kalau kita beli yang impor ya. Gitu.
Nah, di sini kita bagi ya, ada lemak tak jenuh tunggal, MUFA, itu apa saja, ada alpukat, minyak zaitun, jadi dia lebih ke arah lemak nabati yang bersifat MUFA. Kalau PUFA itu lemak yang masuknya kategori hewani. Ada ikan laut, ada biji-bijian juga, ada kacang-kacangan, dan juga ada telur dan tahu, ya itu. Nah, kemudian ada lemak jenuh. Lemak jenuh inilah yang kita harus kurangi. Bukan tidak boleh, tapi kita batasi. Ya, ada daging merah, kulit unggas. Siapa yang suka kulit ayam di sini? Ya, semua yang bersifat lemak jenuh itu enak ya. Jadi ada mentega, minyak kelapa. Nah, di pedoman gizi seimbang, nanti kan di akhir kalian akan melakukan edukasi pedoman gizi seimbang ya, proyeknya. Itu kan kalian akan mengedukasi terkait pedoman gizi seimbang. Nah, di sini untuk lemak sendiri, berapa sih kita konsumsi minyak sehari? Di sini dijelaskan bahwa di dalam pedoman gizi seimbang, di tumpeng gizi seimbang itu maksimal kita konsumsi 5 sendok makan. Ya, oke. Kita lanjut ke dampak konsumsi lemak. Kalau dia berlebihan konsumsi, kurangnya gimana? Kalau berlebihan yang pasti kita sudah tahu bersama, dia obesitas pasti, yang menimbulkan ke penyakit kardiovaskuler, jantung ya. Ya, menimbulkan sakit perut, mulas, kemudian meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, dan juga merusak dinding saluran penyempitan pembuluh darah. Atau biasanya dibilang kalau gejalanya lebih jauh, hipertensi atau arteriosklerosis. Kemudian kurang, itu gangguan penyerapan vitamin larut lemak, karena tadi ya di awal ya, manfaatnya itu dia sebagai pelarut dalam tubuh kita untuk jenis vitamin larut lemak. Terus gangguan pertumbuhan hormon, gangguan kelainan kulit dan rambut rontok, pertumbuhan otak pada bayi, serta gangguan kesehatan mental. Oke, ini latihannya. Ada yang mau coba mengerjakan? Ayo, angkat tangan. Siapa? Ya, silakan Intan. Silakan coba dikerjakan. Seperti yang tadi, caranya di papan. Ya. Ya, silakan. Ya, 2.200 dikali 25%. Nah, berapa tuh? Coba dibantu temannya. Berapa 2.200 dikali 25%? Oke, ada yang mau bantu temannya? Ya, silakan. Ya, di sini kita belajar ya. Belajar itu salah bisa diperbaiki. Ya. Nanti jadi SGZ, kalau salah itu yang berabe. Karena kalian ketemu sama orang yang kalian mau edukasi. Gitu ya. Oke. Kita lihat jawabannya sama tidak? Ya. Sudah betul ya? Ya, beri tepuk tangan buat temannya yang sudah berusaha menjawab. Ya, jadi nanti kalau kalian pas libur lebaran atau pulang ke rumah, wah, ini ya jurusan gizi ya. Coba berapa kebutuhan saya makan lemak ya? Nah, pakai rumus ini gitu ya. Ini rumus cepat. Kalian tak usah dulu hitung kebutuhan energinya, nanti buka saja tabel AKG ya, angka kecukupan gizi. Nanti dilihat saja di sini ada berat badannya, usianya, jenis kelaminnya. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita
kesimpulan hari ini, bertanya materi ini. Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Ya, silakan, Diginaya. Jadi saya mau bertanya, kan Ibu tadi jelaskan kalau kita kelebihan mengkonsumsi lemak itu dapat menyebabkan penyakit seperti obesitas dan juga penyakit kardiovaskular. Nah, sementara kalau kita juga kekurangan mengkonsumsi lemak itu dapat menyebabkan penyakit gangguan pertumbuhan dan juga kesehatan lainnya. Nah, Ibu juga sempat jelaskan tadi, menurut WHO batas konsumsi lemak pada orang dewasa itu 20-30%. Nah, pertanyaanku itu Ibu, bagaimana itu kita dapat secara praktis mengedukasi ke masyarakat untuk mencapai keseimbangan ini tanpa menimbulkan fobia lemak atau konsumsi berlebihan? Karena sekarang di Indonesia itu kan kalau memasak itu masih menggunakan yang namanya minyak kelapa. Seperti itu, Bu. Baik, wah pertanyaannya kritis ya. Ya, beri tepuk tangan buat yang bertanya. Ya. Jadi pertanyaannya, kita sudah ada rekomendasi nih. Terus kan di masyarakat sendiri itu masih banyak yang berlebihan konsumsi lemak. Ada juga kalau tidak konsumsi malah kekurangan. Nah, itu gimana cara kita edukasi ke masyarakat? Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita kasih pemahaman dulu ke masyarakat bahwa lemak itu ada 2 jenis ya tadi ya. Ada lemak jenuh, tidak jenuh. Kalau orang awamnya bilangnya lemak baik sama lemak jahat gitu ya. Nah, lemak yang jenuh ini bukan berarti tidak bisa kita konsumsi, tapi harus diukur porsinya. Tidak apa-apa konsumsi minyak goreng, karena memang minyak goreng dan minyak kelapa itu yang tersedia banyak di pasar ya, baru murah harganya, gitu. Jadi boleh dikonsumsi itu, tapi takarnya diatur. Tadi kan dalam pedoman gizi seimbang, konsumsi minyak itu dalam sehari 5 sendok makan. Karena umpamanya masyarakat itu tidak mengerti, kalau umpamanya itu, oh Pak, Bapak nanti konsumsi lemaknya ini ya 61 gram. Pasti bagaimana itu, berarti setiap saya makan lemak saya timbang. Enggak begitu ya. Jadi bisa saja kalian pakai satuan ukuran rumah tangga dalam bentuk sendok makan atau sendok teh. Oke. Terakhir. Ada yang mau mencoba menyimpulkan kesimpulan dari materi kita? Ya, silakan. Pelajaran yang saya ambil dari video yang Ibu jelaskan tadi, kesimpulannya itu lemak ini termasuk dari zat makrogizi yang dimana dia ini berfungsi sebagai cadangan energi. Nah, lemak ini dia juga itu bersifat hidrofobik atau sukar larut dalam air. Nah, lemak ini dia itu terbagi menjadi 2, lemak jenuh dan juga tidak jenuh. Nah, tidak jenuhnya ini lagi terbagi menjadi 2, yaitu tunggal dan juga ganda. Terus habis itu, nah manfaat konsumsi lemak itu sesuai kebutuhan sebagai sumber cadangan energi. 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori. Nah, pembentukan lemak juga ini dia itu berfungsi sebagai pembentukan sel dan hormon. Dia itu juga berfungsi sebagai penyerapan vitamin A, D, E, K. Nah, lemak ini bisa didapat dari pangan lokal yang ekonomis, beragam mulai dari ikan katombo atau kacang, telur, daging, dan yang lainnya. Oke, silakan duduk, beri tepuk tangan buat temannya. Ini daftar pustaka yang digunakan, nanti bisa didapatkan di internet atau di perpustakaan. Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.